Nanti aja, masih ngantuk. Kila Neneng menutupi rasa bersalahnya. Suaminya kembali berdoa. Kemudian ia berdiri duduk di atas kasur. Hari ini, Bapak mau menemui Kiai Basri supaya bisa membimbing Bapak untuk hijrah. Neneng sedikit kaget mendengarnya. Ternyata komitmennya tidak main-main. Bapak serius, serius. Kan maunya mama juga supaya kita bisa. Abah Haji kemarin seperti udah bisa membaca pikiran Bapak. Seperti mengerti Bapak. Kalau Bapak ingin catatan hitam masa lalu dihapus, ingin ilmu hitam yang Bapak tuntut ini hilang. Abah Haji tahu caranya. Ucapnya lagi. Hari ini Bapak ke sana. Ucapnya menambah. Tapi kan Bapak belum pulih betul. Nunggu pulih dulu. Dharma berdiri. Tuh, ia pergi keluar kamar. Bapak mau kemana? Tanya Neneng yang matanya masih menahan ngantuk dan lelah itu di atas kasur. Bapak mau jalan-jalan dulu keliling kampung, ke rumah tetangga, ngabarin kalau Bapak udah pulih, biar gak usah nengok mereka, sekalian cari angin. Ucap Neneng sedikit mengeluh dan tiduran, kembali memanjamkan matanya. Iya, katanya capek, makanya mau nginep aja bilang semalam. Ucap Neneng bersuara senormal mungkin sambil menutupi rasa bersalahnya. Oh, sediakan sarapan atuh. Buat Bapak juga. Bapak cuma sebentar keliling. Ucap Dharma lagi. Ucap Neneng memejamkan matanya saat Dharma sudah pergi keluar. Neneng bangun. Ia merapikan gaunnya bercermin di kamar. Lihat dirinya masih cantik meski baru bangun tidur, meski wajahnya terlihat lelah setelah semalam memastikan suaminya sudah pergi. Neneng pergi ke kamar sebelah, masih memakai gaun sambil melihat Roy. Ustadz Arif pagi itu jangan mencari-cari Roy. Kemana anak itu dari semalam pikirannya? Ia memang menatap pesan dari Roy bahwa ia sedang di klinik Haji Badri. Tapi mengapa ia tak kunjung pulang ke pesantren? Dicari di rumah Ustadz Pian, tidak ada. Dicari rumah Ustadz Boim, tidak ada. Dicari di proyek pun tidak ada. Tidur di mana dia? Sebagai sahabat tentu ia khawatir dengan keberadaan anak itu. Apa dia harus menanyakan ke Ustazah Anis? Rasanya tak mungkin bila segala sesuatunya Roy curhat dan mengabari Ustazah Anis meski keduanya memang dekat. Hari ini sedang dijadwalkan Roy mengajar English lesson di kelas 8. Bila ia bolos, dipastikan Arif yang menggantikannya. Baru saja ia hendak siap. Dasar bocah, ucap Ustadz Arif. Kemana itu anak? Saat di atas, Roy turun dengan perasaan yang belum percaya dengan kenyataan tadi. Amat disayangkan, Pak Dharma memilih komitmen untuk bertaubat, sehingga harus didukung oleh istrinya dengan baik dengan jalan yang sama. Tak mungkin ia bisa mengulangi kejadian nikmat semalam dan pagi tadi. Saat turun, ia sudah dipanggil. Bujang lapuk. Kemana aja dari semalam baru kelihatan. Ustadz Junet yang sedang gerak-gerak pagi itu memanggilnya. Roy berhenti sejenak. Ya ampun, Pak Ustadz. Pagi-pagi udah dibully saya. Serba salah saya jadi bujang lapuk. Sedih, ucap Roy. Memang Ustadz Junet memanggilnya bujang lapuk. Maksudnya habis dari mana semalam sampai sekarang baru kelihatan. Dicariin Ustadz Arif tadi. Nginep di rumah Pak Dharma atas. Kecepatan, ucap Roy. Oh, gimana Dharma? Udah pulang dia? Udah sembuh? Udah, Ustaz. Alhamdulillah. Bagus. Oh iya, dicari Ustazah Ipa juga kalau nggak salah tadi. Antum hari ini kayak artis. Ada apa ya Ustaz? Temuin aja ke dalam. Ada Ustazah Munihara di sana. Roy permisi masuk ke dalam. Di sana sudah ada Ustazah Ipa dan Munira.
sedang ngobrol. Saat Ustazah Ipa melihat Roy, ia berdiri dan menghampiri. Dari mana antum? Dari mana aja antum? Habis urus Pak Dharma. Kenapa Ustazah? Ipa melihat ke Munir yang agak jauh dari keberadaan dia berdiri sekarang. Ustadz Junaid pun sibuk di luar. Ustazah telat 3 minggu. Hati Roy berdegup kencang. Beneran? Pelan ia menggunakan wajahnya. Kita lihat nanti, ucapnya sambil meninggalkan Roy. Meski kaget, Roy spontan berpikir. Ia pamitan ke Ustadz Junaid saat hendak memasuki kamarnya. Sebelum Bapak melakukan perbuatan, ada baiknya Bapak melakukan pembersihan diri terlebih dahulu. Ucap Abah Haji siang menjelang sore itu ke Bapak Dharma. Pak Dharma memakai peci hitam, baju koko ungu dan celana hitam. Sedangkan Teh Neneng memakai pakaian dan jilbab serba hitam. Roy bisa melihat mereka sangat serius, komitmen saat melihat kecantikan Teh Neneng yang mau mendukung suaminya mau bertobat. Itu kembali Roy berjujar. Sayang, ucapnya dalam hati. Karena Pak taubat itu urusannya ada dalam hati. Sangat pribadi sekali. Jangan sampai orang tahu. Cukup Bapak sama Tuhan saja yang jadi saksi. Dan ingat, jangan merasa banyak kehilangan setelah bertaubat. Pasti nanti diganti yang lebih baik lagi, bahkan lebih. Itu janji Tuhan. Tegas Abah Haji lagi. Pak Dharma mengerti sedikit demi sedikit pertanyaan Abah Haji. Hilangkan dendam masa lalu. Catatan kelam. Pernah mencuri, pernah melukai, pernah merampok, pernah mempelajari. Adukan sama yang di atas. Berjanji tidak mengulanginya lagi. Terus Kiai, apa yang harus saya lakukan agar terlepas dari ilmu hitam ini? Abah Haji menarik nafas. Pertama, pembersihan diri dulu. Kesalahan yang dilakukan adalah sama manusia. Caranya harus meminta maaf kepada manusia yang bersangkutan. Satu persatu. Diingat siapa yang pernah disakiti. Baiknya Bapak minta maaf. Yang kedua, pembersihan pikiran. Bisa dengan semedi sambil berzikir di tempat-tempat yang tenang. Bersih, kondusif tanpa ada gangguan orang. Ketiga, perbanyak berpuasa. Hentikan amalan-amalan dan perbuatan hitam lainnya. Dan sering ikut jamaah di masjid pesantren. Nanti saya bimbing pengajiannya. Ucap Abah Haji lagi. Saya senang bila sudah ada komitmen dari Dharma. Jika sudah ada niat yang kuat, maka segalanya bisa lebih mudah. Tegas Abah Haji lagi. Tapi ingat, orang yang taubat banyak sekali godaannya. Jangan terlena dengan godaan itu. Tetap istiqomah. Insya Allah, Kiai. Saya minta maaf bila dulu saya punya banyak salah ke Kiai. Sudah Pak Dharma, saya tidak pernah mempermasalahkan. Sudah saya maafkan dari dulu, ucapnya Abah Haji mengingat betapa jahatnya dulu ia dendam ke pesantren. Makasih Kiai. Roy yang sedang duduk di dalam rumah Ustadz Fian itu melihat mereka saling ciuman tangan. Sesekali Teh Neneng melirik melihatnya, namun tak ia gubris. Oke guys, terima kasih telah baca novel-novel kami dan jangan lupa like dan subscribe channel kami agar kami tetap semangat mengupload novel-novel berikutnya. Jangan lupa bahagia.